BSD 1 pimpinan Sis Lovisa Marjuki menggelar fellowship hari kedua di Rabu 21 Mei 2025 di Rumah Makan Manado Walekawanua pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 1 siang. Fellowship hari kedua ini adalah lanjutan fellowship Selasa 20 Mei 2025 di Kedai Kopi Johni, Gading Serpong. Pagi itu, cuaca begitu mendukung. Hadir untuk mengikuti fellowship Rabu 21 Mei 2025 ini sekitar 25 orang. Pada saat itu, Sis Lovisa Marjuki sebagai pimpinan turun langsung memimpin pujian dengan pemain musik atau gitar, Sis Olive. Fellowship dimulai dengan doa pembukaan. Baginya, menjadi pimpinan bukan berarti menjadi bos. Menjadi pimpinan di dunia pelayanan baginya adalah rela menjadi hamba, menjadi pelayan. Itu sebabnya, tidak usah heran kalau melihatnya mengatur kursi, mengangkat air minuman kemasan untuk disediakan kepada para anggota Love BSD 1. Ternyata Sis Lovisa Marjuki memiliki talenta menjadi worship leader atau pemimpin pujian. Buktinya, semua yang hadir begitu bersemangat ketika ia memimpin pujian. Sampai-sampai para sis yang ikut memuji Tuhan hanyut dalam pujian. Pada fellowship Love Rabu, tanggal 21 Mei 2025 ini, Sis Susanti sebagai wakilnya Sis Lovisa Marjuki mendapatkan tugas untuk menyampaikan visi misi Love. Tapi sebelum menyampaikan visi misi, Sis Susanti mengajukan pertanyaan siapa yang baru pertama kali mengikuti Love BSD 1. Setelah perkenalan, Sis Susanti menyampaikan visi misi Love. Visi misi ini setiap kali fellowship selalu disampaikan agar para sis di Love paham tentang love. Apa sih itu love? Love itu adalah seperti kita ini fellowship wanita yang terbentuk dari FGP FFI yang terdapat resmi di lembaga pemerintah. Jadi kita resmi ya, sister, kita resmi di lembaga pemerintah. Jadi komunitas wanita di marketplace yang interdenominasi, ya, yang interdenominasi dan percaya Injil sepenuhnya Kejadian Wahyu. Jadi kita ini bukan gereja. Penyampaian visi misi ditambahkan dan diperlengkap oleh Sis Lovisa Marjuki. Pada saat itu, Sis Lovisa menegaskan, di Love tidak boleh ada sesama anggota, apalagi pengurus kepada anggota untuk mengajak beribadah di gerejanya. Pada kesempatan itu juga, Sis Lovisa Marjuki memberikan kata-kata dorongan atau kata-kata membangun kepada para anggota Love BSD 1 yang hadir. Narik sis, ayo ke gereja saya, lapor ke saya. Ya saya bertanggung jawab, karena tidak boleh, gitu kan, tidak boleh menarik-narik orang, kecuali kalau orangnya ya mau sendiri, itu di luar dari saya, gitu ya. Makanya Love itu tidak pernah diadakan di rumah atau di gereja. Kita itu tidak mengkotak-kotakan gereja. Karena apa? Kita ini satu tubuh Kristus, ya kan? Dan di Love ini, sister-sister boleh belajar. Kalau belajar di sini di Love. Talentanya Tuhan kasih, kan macam-macam, ada yang 1, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4 ya, kembangin. Tibalah pada sesi kesaksian. Sesuai jadwal, yang akan bersaksi adalah Sis Susanti. Jadi kita punya usaha kita turun. Usaha kita ya ibaratnya bagus lah. Suami saya kerja di Jakarta, tapi tidak mulus juga, maksudnya dengan gaji yang kecil. Waktu itu dia sales tekstil, jadi di Tangerang, sales tekstil. Setelah itu singkat cerita kita mulai membaik, tapi karena freelance kita punya tanggung jawab dengan customer, maksudnya dengan bos. Dan customer itu ambil barang. Zaman itu sebelum COVID, zaman itu masih kalau sales di tekstil itu
utang. Jadi maksudnya kayak buka nota itu utangnya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi sistem bayangin aja. Tekstil itu sebenarnya dalam jumlah yang besar. Jadi sekali ambil itu saya lihat dan itu jumlahnya besar banget. Sering waktu ya suami saya kerjakan itu dan saya mulai bantu suami saya. Tiba-tiba tapi penghasilan tidak akan mencukupi sih, aku bilang tidak mencukupi sama sekali sebenarnya karena anak saya sekolah yang satu kuliah dan cicilan kita stop semua. Jadi cicilan rumah benar-benar kita stop semua. Nggak ada pembayaran karena memang nggak ada uangnya. Memang nggak ada uangnya sama sekali. Kemudian tapi puji Tuhannya ibaratnya sampai aku juga bingung sendiri kita bisa mencukupi, masih ada makanan di rumah, masih ada ibaratnya masih tercukupi lah semuanya gitu. Ya itu saya percaya itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan ada gitu. Karena waktu itu saya cuma bisa berserah. Saya bilang Tuhan saya berserah. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya cuma bisa berserah dan saya mulai ikut pelayanan di gereja. Dan saya juga waktu itu di Lock itu saya ingat waktu itu belum ada BSD. Jadi waktu itu di Alam Sutra saya dipilih sama, saya juga padahal belum begitu kenal sama Sis Edi. Waktu itu yang pertama Sis Edi. Sis Edi cuma langsung mau nggak yuk jadi pengurus di Lock BSD gitu. Saya cuma bisa iya karena ya saya mau melayani Tuhan karena itu saya percaya itu Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti selalu ya saya ibaratnya Tuhan tegur kita untuk dalam masalah itu tidak lebih besar daripada aku. Amin. Dan waktu itu karena saya dapat waktu itu ada ayat yang benar-benar menguatkan saya, ayat Matius 6:33. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah. Amin. Selesai Sis Susanti kesaksian, worship leader Sis Lovisa naik dan masih memberikan uang kesaksian kepada siapa yang mau bersaksi. Saya aja yang keduanya baru dengar nih kesaksian wakil saya, ya. Tapi percaya Sis Susanti 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa. Coba kamu lagi, apa pencobaan-pencobaan yang biasa, ya. Tapi ada Yesus jadi luar biasa. Kalau kamu datang kepada Tuhan, datang duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan kasih solusi. Amin. Coba 1-2 orang lagi, saya minta sister-sister, nggak mungkin sister-sister nggak ada kesaksian, pasti ada kesaksian. Ayo, biarkan kesaksian menjadi berkat buat sister-sister yang ada di tempat ini. Ayo siapa mau? Kristiana? Gimana kita keadaannya parah, dia bilang ibu. Nah, ibu kalau mau ketemu dokternya besok pagi. Ibu jangan kaget ya. Kalau suami ibu itu harus bedah jantung, karena jantungnya tuh membengkak besar, terus ada sumbatan, ada 3 titik. Dia bilang gitu. Saya dimasuk ke ruangan, sini ibu masuk. Dia gambar nih dokternya. Yang ini sumbatannya itu ada 3. Ini yang harus dibedah, jadi harus pasang cincin gitu. Dok, kalau misalkan dioperasi biayanya berapa? Saya nanya. Sekitar 105 juta. Wah. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa kok saya bisa ngomong nanti ya, saya tanya Tuhan. Begitu dokternya ketawa, dia bilang begini, hah? Ibu cuma main-main katanya. Terus saya bilang, iya dok, jujur aja kalau dioperasi saya nggak punya uang. Terus akhirnya dokternya bilang, udah keluarin aja yang ini, yang masih sisa 2 dikeluarin gitu. Nah suami saya dikeluarin akhirnya, dikeluarin dari uang itu dimasukin ke uang biasa. Saya nanya, saya yang bingung malahan, lu kok dimasukin ke uang biasa sedangkan kan pakai alat-alat. Saya nanya gini, dok kenapa kok dimasukin ke uang biasa? Dokternya bilang, mau sembuh nggak? Itu, lu saya mau sembuh, saya bilang gitu. Nah kenapa alat-alatnya dilepas? Saya bilang, terus dia bilang, sudah, ibu mau sembuh kok nggak suaminya? Dia mau. Lah kenapa dilepas? Saya bilang,
saya bilang gitu. Tiba saatnya pemberitaan firman Tuhan. Sesuai jadwal firman Tuhan disampaikan oleh Sis Yuliana Lee sebagai Sekretaris Love Banten. Dari 2 Timotius 2:3 ini, kita diajarkan untuk level up sebagai seorang prajurit itu ya sister ya. Kalau sebagai seorang prajurit itu harusnya apa? Taat ya. Tiap hari kita harus latihan fisik, benar nggak? Kalau sebagai prajurit kan harus bangun pagi, harus lari, harus apa ya misalnya jalan sini, jalan sono ya kan, makan ada waktunya, ya kan, tidur ada waktunya. Jadi gitulah. Jadi kita harus sebagai seorang prajurit ya, yang harus berjuang, ya kan. Lalu yang kedua adalah olahragawan. Nah, olahragawan itu kan berusaha, benar nggak sih? Berusaha untuk menang. Gimana caranya? Ya banyak latihan lah, ya banyak tanding sana, tanding situ. Perlu latihan nggak? Perlu latihan. Nah itu yang saya bilang tanggung jawab ya. Untuk mencapai medali emas itu enggak, jangan dengan enggak santai-santai, perlu perjuangan, benar kan? Nah lalu yang ketiga adalah sebagai seorang petani, ya sebagai seorang petani ibaratnya saya bekerja untuk memperoleh hasil. Dari kita setia, yang kita berusaha, pasti sister Tuhan sudah dengan berkalian, pasti pada waktunya indah pada waktunya. Usai firman Tuhan, Sis Lovisa Marjuki dan pengurus menyapa kepada anggota Love BSD 1 yang pada bulan Mei berhari ulang tahun. Bersamaan dengan itu, Sis Lovisa Marjuki memberikan cindera mata kepada Sis Yuliana Lee yang telah menyampaikan firman Tuhan di Love BSD 1. Dan kepada Sis Susanti yang telah memberikan kesaksian. Sekaligus menutup fellowship Rabu 21 Mei 2025.